Em, Sekarang kita bahas tentang intinya aja ya, Del ya. Tentang Apa tuh? pendidikan di Indonesia. Menurut Del Oke, gimana? berkaitan dengan kognitif tadi ya, Ah, dan ah, manusia akhirnya bisa berpikir. betul. Mungkin kita dari dasarnya dulu kan, Ya Sar. boleh, silakan. Pendidikan itu apa sih sebenarnya? Pendidikan itu apa? Ayo kita bahas teman-teman. Apa pendidikan menurut Adel? Pendidikan itu apakah hanya untuk kita yang tidak tahu jadi tahu? Oke. Apakah hanya sampai sana? Ya, itu lebih ke proses belajar ya. Iya. Oke. Karena kebanyakan orang sekarang mungkin mikirnya pendidikan itu ya kita harus punya gelar setinggi-tingginya. Oh, biar dibilang berpendidikan adalah ya Berpendidikan, standarnya adalah title ya. Oke. ya, tapi sebenarnya menurutku, Sar, Mm-mm. pendidikan itu bagaimana kita punya ilmu, tapi kita bisa menyalurkan juga ilmu. Oke, berarti kalau kita punya pengetahuan dan kita salurkan itu Iya, pendidikan. ya percuma kalau kita punya kompetensi tapi tidak bermanfaat untuk orang lain, tidak Oke. bisa berguna untuk lingkungan kita. Berarti dalam artian lain adalah menyebut guru itu pendidikan. Iya, itu tonggak awal menurutku Oke, tonggak awalnya adalah seorang guru berarti. seorang guru. Berarti ada masalah apapun yang pertama diperbaiki adalah guru. Pendidikan, gurunya ya. Dan yang jadi permasalahan sekarang adalah guru itu sekarang fokusnya lebih ke pembelajaran dan kurikulum daripada pendidikan. Oke, berarti ada bedanya tentang pembelajaran dan pendidikan. Ya, oke. Okay. Pendidikan dan pembelajarannya. Ini juga menarik sih menurut. Oke. Uh, Kalau pembelajaran itu secara isi, materi, Hmm. apa aja, misal apa aja yang dipelajarin. Kalau misalkan IPA ya sains, Hmm. tentang teori-teori dan segala macam. Nah, kalau pendidikan lebih ke bagaimana kita bersikap, bagaimana kita punya ambisi untuk belajar, bagaimana kita punya visi ke depan, misi ke depan, apa yang bisa jadi motivasi kita untuk terus pengen tahu, terus pengen belajar gitu. Karena itu uh, benar-benar ditanam dari kecil ya, Sar, dari awal mula kita sekolah. Kalau pembelajaran lebih ke mungkin teknisnya ya, Sar. Hmm. Lebih ke materi, materi, materi. Tetapi secara moral, secara dalam diri seseorang murid itu gak ada kemampuan untuk ah, rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Oke. Berarti bisa nggak dikerucutkan kalau misalkan pendidikan itu internal, sementara pembelajaran itu tadi eksternal, cara, teori dan lain-lain itu kan datang dari luar tuh, sementara yang pendidikan itu datang dari dalam. Menurut Adel gitu ya berarti Iya. ya? Oke, terus? Tetapi dalam hal ini kita juga gak bisa milih salah satunya, Sir. Harus diseimbangkan. Tapi yang sekarang menjadi PR adalah bagaimana guru bisa jadi pendidik yang baik, Oke. bagaimana guru bisa menjadi pendidik yang bisa melahirkan kompetisi-kompetisi yang sangat luar biasa. Kita Hmm. sebut aja sekolah dasar, anak-anak tuh udah punya ambisi, udah punya rasa ingin tahu yang tinggi, udah punya hasrat untuk saya harus bersekolah tinggi gitu. Oke, ya, Saya pengen tahu nice. ini itu, ini itu. Saya pengen tahu semuanya hal. Kan dari situ ya, Sar, dipupuknya. Tapi Oke. karena kita terlalu fokus eh, anak harus hafal ini, anak harus menguasai ini, tanpa kita mencoba untuk lebih dekat, mungkin secara apa ya, dalamnya gitu Oke. dari murid dari anak-anak tersebut. Gak cuma di luarnya disusupi terus materi-materi kurikulum ini, kurikulum itu. Jadi kurang membekas ya mungkin ya, Seth. Jangan-jangan teman-teman belum tahu nih, Pak, belajar itu apa? Adel udah tahu loh, belajar itu apa? Menurutku mencari tahu Hmm. apa yang pengen kita tahu. Hmm. Jadi proses dari ketidaktahuan menjadi tahu. Itu dia. Intinya adalah proses. Dari yang tidak tahu menjadi tahu itu adalah basic dari arti belajar gitu kan. Jadi prosesnya, kalau kita lagi belajar berarti kita proses mengetahui nih gitu kan. Nah, jadi kalau kita lagi berproses untuk mengetahui sesuatu itu kan pasti banyak tantangan. Salah satunya adalah teknologi. Nah, menurut Adel, teknologi ini pasti bisa positif, bisa negatif. Itu Mm-mm. gimana nih yang ada di dunia sekarang? Soalnya banyak beredar video-video yang anak-anak masih
penjumlahan aja anak SMA itu masih gagal gitu kan. Terus banyak juga yang masih belum tahu omnivora, karnivora dan lain-lain. Bukan berarti kita menstandarisasi itu, cuman itu adalah pengetahuan umum dan pengetahuan basic yang di SD, SMP, SMA mungkin kita ulang-ulang terus gitu kan. Jadi kalau memang nggak nyangkut, jadi kemana pengetahuan, kemana fokusnya anak-anak itu di sekolah gitu. Lagi-lagi miris ya, Sar. Miris, 10 betul. tambah 6, 10 tambah 6, 60. 60. 30, berapa gitu. Kalau tahu videonya, tahu ya? Sebenarnya kalau boleh saya bilang, kenapa anak-anak sekarang menjadi seperti itu, kita Hmm. tidak bisa menyalahkan Individu. anak-anak tersebut Oke, ya. kita nggak bisa nyalain individu. Karena mereka tumbuh pun bersama kita-kita, bersama lingkungannya. Dan kita pun sama. Sebenarnya dulu kita nggak tahu apa-apa. Tapi Betul. karena mungkin lingkungannya yang baik, lingkungannya yang nggak terlalu menekan teknologi yang segitunya sekarang. Mm-mm. Kalau bisa dibilang obesitas informasi ya, Sir. Obesitas informasi. Oke. Ya karena sekarang, wah, informasi Terlalu banyak, tapi terlalu nggak ada yang banyak. diambil ya. Bahkan kita tahu di benua mana terjadi apa, kita tahu, Sir. Betul. Zaman sekarang. Itu kejadian baru berapa menit kita langsung tahu, Sir. Karena sosial media itu. Mm-mm. Saya kira itu mempengaruhi ya, Sir. Sama Besar, besar. pertumbuhan anak-anak sekarang. Apalagi orang tua sekarang tuh udah membebaskan, banyak yang membebaskan anak-anaknya untuk bermain HP. Kita Oke. nggak tahu mereka membuka aplikasi Apa, apa. apalagi orang tua yang memang belum Paham? memiliki, kan kebanyakan orang tua itu lebih low pengetahuannya tentang gizi gitu kan. Nah, Iya. mereka membebaskan dan kita nggak tahu efeknya apa gitu. Mm-mm. Dan kita nggak tahu yang ditonton apa, isinya Betul, apa, berdampaknya bagaimana. Ya pasti ada. Pengaruh baiknya ya mereka bisa update tentang hal-hal di betul. luar sana. Kalau misalkan bisa dipergunakan dengan baik, sosial media ini kita bisa belajar apapun, Sir, Mm-mm, betul. dengan mudah. Kita bisa cari tahu apapun dengan mudah. Mm-mm. Tapi dampak buruknya, karena kita terlena, karena kita merasa terus-terus distimulus media sosial. Nah, niatnya tadinya mau hiburan aja misalnya, Sir. Hmm. Karena bisa pusing sekolah, banyak PR, hiburan, lihat TikTok. Lainnya lihat TikToknya, ya gak apa-apa. Sebenarnya kalau misalnya sekali-kali mungkin gak apa-apa ya. Video-video receh dan lain sebagainya. Tapi kan itu karena mereka merasa senang Mm-mm. dan itu mudah diaksesnya, ketika dia sebenarnya tidak butuh hiburan pun, mereka tetap membuka itu. Karena terbiasa gitu Iya, ya. mereka tetap membuka itu dan akhirnya ketergantungan. Mereka nggak bisa tuh lepas dari itu. Dan zaman sekarang itu, di zaman aplikasi itu berbasis short video ya, Iya, TikTok ya. video pendek, ya. TikTok, Reels, Reels, Instagram, Short, YouTube. search YouTube. Iya, tadinya kan TikTok belum ya, Sir? Mm-mm. Tapi ternyata diadaptasi oleh Berbagai platform-platform aplikasi lain. ya, Yang itu berarti ya demand-nya tinggi, Sir. Ya, betul. dan akhirnya ya aplikasi lain juga mengikuti fitur itu. Dilihat, dilihat, dilihat. Tapi sebenarnya baik nggak sih, Sir? Mungkin bisa baik ya, Sir. Untuk hiburan. Dan kita lihat juga konteks kontennya itu apa? Isinya Betul. itu apa? Apakah memang bermutu? Apakah memang bisa menambah wawasan atau enggak? Banyak faktor sebenarnya. Teman-teman pasti tahu ya. Kita misal yang di atas itu video masak gitu. Oke, kita udah ngerti di video masak. Yang di bawah ternyata eh, kata-kata mutiara atau kata-kata bijak kan, Hmm. otak kita langsung Langsung berubah. ganti gitu ya. Iya kan, Sar? Ah, ah, ah. Berubah, loncat-loncat lah istilahnya. Oke. Dan itu tuh kalau teman-teman tahu, itu tuh yang nyebabin kita sering merasa cemas. Karena otak kita terus Oh, terstimulus jadi cemas stimulus. gitu ya. Iya, Jadi kan neuron-neuron kita itu terbiasa kaget, jadi rasa kaget itu mengurangi hormon endorfin. endorfin. Ya, endorfin ya. Iya, itu dia. Itu itu yang ngebuat kita cemas karena informasinya terus-terusan berpindah-pindah, loncat-loncat lah pikiran kita. Otak kita lalu loncat-loncat. Berbeda halnya kalau misalnya kita nonton YouTube.
yang memang durasinya panjang Oke, oke. dan kita bisa mengerti satu topik itu secara utuh ya Sir. Ya, betul. Kalau di Reels, kalau di TikTok itu kita berapa detik sih paling? 15 detik, yang 15 paling lama detik 3 ya. menit. Bahkan ada riset yang mengatakan bahwasanya tingkat fokus kita sekarang itu cuma 8 detik. Itu di bawah ikan koi. Ya, Iya. ikan koi itu 12 detik. Dulu kita sampai 12 detik juga, sekarang 8 detik nih. Coba nanti teman-teman periksa lagi ya. Ada juga periksa lagi itu. Saya takut salah, soalnya memang saya pernah baca itu cuma 8 detik. Bahkan ada juga yang bilang 1, 2, 3, 5 detik pertama dalam video itu yang menentukan apakah FYP atau enggak. Hmm, Gitu kan? Itu kan algoritma algoritma. TikTok. Heeh. Kata orang dulu tuh, buku adalah jendela ilmu. Buku adalah jendela ilmu. Terus ada mafuzat nih teman-teman. Khairul jalisin kitabun. Itu artinya sebaik-baik teman duduk adalah buku. Jadi bukan kita ya. Jadi Hmm, kalau kita bagus kita lagi diam nggak ada teman itu baca buku gitu-gitu ya. saya baca di berita Indobook Party sih. Cuma saya lupa referensi dia dari mana. Cuma dia komunitas buku gitu. Dia Ah, udah dia bikin postingan kabar baik. Sekarang presentase orang baca buku di Indonesia udah meningkat. siap. Ini keren sih ini keren Alhamdulillah. alhamdulillah. Semoga itu menjadi kabar baik ya, Ya ke itu depan. justru kabar baik banget itu buat kita. Mudah-mudahan dengan ada video ini juga orang-orang jadi mau baca buku gitu kan. Iya. Ya setidaknya kita meningkatkan lagi lah ya. Tapi iya ibaratnya berarti video pendek ini sebenarnya hal yang paling paling berpotensi merusak Merusak hal fokus ini ya. malahan ya. Iya. Adel udah setuju banget nih sama keputusan pemerintah yang akan diputuskan yang katanya kita itu bersosial media itu dibatasi dengan usia. Setuju? Setuju. Setuju. Benar Terus benar. ya nanti kita bahas itu setujunya kenapa ya. Terus ada lagi akan diadakan kembali UN. UN. Oke. Kalau kita kaji nih, kalau kita kaji ya, dulu itu UN dihilangkan karena salah satunya, ini saya baca di Wikipedia kalau nggak salah ya, salah satunya adalah guru terfokus di kelas 3 ya, guru Hmm. terfokus cuman untuk ujian aja tanpa memfokuskan ke pengetahuan lain gitu. Terus yang kedua itu bisa membuat stres atau kesehatan mentalnya kena gitu kan. Nah, terus ada biaya apa namanya? Ada kecurangan-kecurangan lain lah nanti yang bayar dapat kunci jawaban dan lain-lain gitu kan. Kemudian setelah dikaji ulang, ternyata ketika kita tidak menggunakan standar atau ketika kita tidak memiliki standarisasi secara nasional, kemampuan apa namanya? Kemampuan siswa Indonesia itu menurun drastis katanya. Bahkan banyak kasus yang mana kita sama-sama tahu anak SMP belum bisa baca, banyak anak SMA belum bisa ngitung dan segala macam. Dan yang tadi kita udah bahas kita nggak bisa salahkan individu karena Hmm. society yang tadi itu ya Hmm. kita hidup bersama mereka di lingkungan-lingkungan mereka yang mungkin mendukung untuk bersosial media daripada bersosialisasi ya Hmm. kan sehingga mereka asik sendiri dan yang paling menarik adalah eh salah satu penyebabnya kalau asumsi saya itu gini mereka itu terlalu asik di sosial media Hmm. sampai mikir kalau nanti saya gedenya mau jadi gamers, saya mau jadi youtubers, nggak penting matematika apapun itu yang tentang Hmm. pembelajaran nggak nyaman nggak penting udah bodo amat mau jadi ini itu ada apalagi ada aplikasi dan bahkan banyak anak SD ini berita baru ya ini berita bukan berita baru sih tapi saya barusan baca tadi lewat di sosial media itu anak SD itu udah suka tidur bareng pacarnya Hmm. tahu belum ini Enggak, ada belum. berita ini anak SD itu udah seneng tidur bareng pacarnya staycation kalau bahasanya. Hmm. Oke. Itu kan kita miris ngelihatnya ya. Kita Hmm. sebenarnya ya bagaimana lah ya pendidikan kita yang masih seperti ini anak-anaknya. Yaitu sebabnya katanya karena teknologi. Menyalahkan teknologi lagi. Teknologi disalahkan lagi. Padahal kita nggak tahu. Kita yang ada di daerah mereka, kita yang ada di sisi mereka, kita yang nggak bisa ngontrol mereka dan lain-lain. Menurut Adil gimana? Mungkin kaget ya, Sir, karena Hmm. teknologi benar-benar eh, Melesat gitu ya. melesat ya, terus terupdate gitu. Mungkin sekarang itu kita kondisinya lagi kaget Iya, sebenarnya. betul betul. Dan sebenarnya peran siapa sih sekarang? Peran kita semua.
Iya, kita semua. Kita tidak bisa menyalahkan Kita tidak punya. pemerintah saja Heeh, karena mereka-mereka bertumbuh seperti itu pun di lingkungan kita juga betul. Jangan sebenarnya. menyalahkan ya. Teruslah Jangan nonton menyalah. video bodoh biar kamu terlihat pintar, merasa pintar gitu kan. Jadi jangan menyalahkan karena ya kita ada di lingkungan mereka, maka tugas kita adalah mencerdaskan mereka kalau kita merasa cerdas, ya kan? Atau kita juga mengembangkan diri untuk bisa membawa mereka ke jalan yang lebih baik gitu ya, Del ya. Iya, terus tadi mengenai UN pun, ya kembali lagi kalau misalkan memang pas dievaluasi ternyata banyak hal yang tidak sesuai tujuan awal yaitu Hmm, mencerdaskan kehidupan bangsa, betul. ya berarti programnya harus dievaluasi. Kalau memang eh, akan kalau memang lebih baik saat ada UN dibandingkan sekarang dengan tidak diadakannya UN, ya berarti harus tetap diadakan UN dengan evaluasi ya. Ya, dengan banyak Iya, revisi-revisi dari iya, yang zaman dulu itu. iya tidak tidak plek dulu Ya, enggak. betul. Saya nggak setuju sih kalau Evaluasi gitu. harus tetap dilakukan. Hmm. Cuman ya itu dia berarti ya akan lebih baik kalau ada UN lagi. Itu kan pemerintah kan pasti bekerja seperti itu ya. Ya, pasti. Program dilihat, oh ternyata tidak cocok, oh Hmm. ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai nih dengan tujuan awalnya. Oh, berarti harus dievaluasi, seperti itu. Ya itu dan mungkin kita sekarang berarti ngebahasnya tentang kenapa anak-anak sekarang zaman sekarang udah keluar jalur semua ya. Ya, Gak kebanyakan. susu, Nggak semua, nggak semua. Beberapa. beberapa. Beberapa ya. Oke, oke, Hati-hati diksinya beberapa. nih. Oke. Lalu Kayak yang gitu. kedua tadi apa sih? Yang Tentang tadi tentang ini tentang setujunya pembatasan usia oh keterlibatan iya, media sosial. itu saya setuju. Hmm. Tapi kembali lagi itu tidak menghilangkan semua masalah ya. Iya, betul. Itu Potensi berpotensi. tapi itu satu masalah mungkin terselesaikan dengan Oke. itu. Cuman menurutku masih banyak hal yang perlu dievaluasi, tidak hanya tentang teknologi saja. Dari segi pendidikan tuh kurikulum dan lain sebagainya, sistem Oke. belajar dan lain sebagainya, menurutku itu menjadi PR juga. Gak hanya Hmm. kita gak bisa menyalahkan teknologi aja gitu. Dan lingkungan pun. Lingkungan nomor satu sih. Kalau lingkungannya tetap tidak mengarahkan ke hal baik, menurutku sia-sia juga. Kalau misalkan ada kebijakan itu Hmm, hmm, hmm. kayak gitu. Terus tadi yang tentang anak SD sekarang pengennya jadi gamers, udah gampang, Nah, udah gamers, praktis. YouTubers, Iya, TikTokers, iya. seleb, yuk. Itu karena banyak sekali informasi yang mereka terima Oh, yang tadi ya? dan iya, Ah, dan informasinya gantung, informasinya gak mentah. selesai, mentah Oke. karena video pendek. Oke. Lagi-lagi video Karena pendek ya. iya, karena data yang mereka punya, Hmm. karena informasi yang mereka punya nggak utuh. Oh ya. Gamers segampang itu kah Iya, untuk mungkin jadi gamers? mungkin ada yang ngira oh jadi konten creator aja karena tugasnya ngepost doang. Iya, Dia nggak merhatikan algoritma, dia nggak iya, merhatikan waktu-waktu ngeposting atau iya. ide-ide. Post itu harus ada informatif, terus ada solutif dan lain-lain itu mereka nggak berpikir tentang itu mungkin Di ya. baliknya padahal banyak banget yang harus Hmm. dipersiapkan, ya. Tapi lagi-lagi karena informasinya terlalu dangkal, Hmm. jadinya berpikirnya praktis aja gitu. Itu pun menjadi efek kedepannya kan, Sir? Iya, karena tadi mendapatkan kepuasan secara instan. Iya, Jadi kita ya mau yang instan iya. ya kan. Yang Generasi instan micin ya. tanpa mencari tahu lebih dalam lagi Hmm. tentang informasi tersebut. Makanya bahaya banget teman-teman bagi kita yang suka menelan mentah-mentah tanpa dikaji Iya, ulang, itu ya dia kan? harus diolah dulu Jadi ini lewat otak ya. diolah dulu, jangan pernah setuju ini secara langsung, olah dulu ya kan, olah dulu sehingga teman-teman bisa utarakan lagi nanti setelah Iya, diolah sendiri. lebih bagus kalau banyak referensi. Bagus sekali, karena kalau cuma satu dua orang itu kayaknya kurang lah ya. Keren, keren. Makanya eh, dokter dan lain-lain itu kalau nulis, profesor dan lain-lain itu selalu banyak referensi Hmm. gitu. Iya betul, minimal 20 referensi ya kan. Minimal Kalau 20. jurnal juga. Kayaknya pengalaman banget ini 20 referensi. Tapi share yang tadi yang anak SD Ah, tidur sama iya itu tuh memang parah sih. pacarnya, menurutku itu adalah
dampak dari pendidikan yang uh, tidak selesai di sekolah SD ataupun di keluarganya. Oke, berarti lagi-lagi Pendidikan ke moral dan etika. Menurut saya moral dan etika anak zaman sekarang bagaimana? ya kita kita ya anak zaman sekarang itu sebenarnya Iya. pendidikan dari lingkungan, dari sekolah. Padahal kalau kita kaji lebih ulang, itu nggak ada yang menyalahi aturan harusnya. Hmm. Agama, apalagi agama, kemudian semua agama selalu mengajarkan kebaikan. Ini nggak mungkin sebenarnya kita bisa melakukan hal itu kalau nggak ada yang salahnya di sini nih, Hmm. gitu kan? Berarti ada yang missing di sini, ada yang hilang di pendidikan kita ini dengan karakter atau apapun lah itu yang kita memang lagi kurang di sini. Jadi menurut Adele adalah pendidikan dari orang sekitar dan Pendidikan sekolah, moral, ya. Moral moral, dan moral dan etika. etika ya, moral dan etika dari orang sekitar gitu ya. Atau ada juga mengira rasa ingin tahu mereka. Gitu. Bisa nggak Adele bilang? Mungkin dari ya namanya anak remaja, jadi mereka masih rasa ingin tahunya lebih kuat gitu. Kalau dibilang begitu, kita juga mengalami Iya remaja dan betul, betul. rasa ingin tahu Dan yang kuat ya. iya betul sih. Dan kita nggak sebegitunya Iya, mungkin ya. Tapi ya lagi-lagi kita nggak bisa menyalahkan mereka. nggak bisa bilang, iya, karena Iya, teknologi yang cepat, teknologi teknologi karena yang sangat pesat. Bahkan kalau bisa dibilang kita yang lebih tua pun masih kewalahan untuk memprotek. karena perkembangan teknologi pesat banget Adil ya. Dari Iya, tahun 2000 sampai tahun tahun 2000-an ya, 2000 sampai 90-an ya, 2024. 90-an tapi melesatnya itu di tahun 2000-an sampai tahun sekarang Iya, ini. Itu tuh nggak ada satu abad. Dan iya, itu sangat cepat banget. Udah ada sangat cepat. AI, terus dan lain-lain itu tuh sangat cepat banget. Apalagi nanti ke depannya. Coba di tahun 2045 generasi emas kita itu mudah-mudahan tercapai. Kalau kita bisa memulai dari sekarang untuk memperbaikinya. Kalau kita nggak perbaiki, ya ya begitu. Yang kita gadang-gadang untuk menjadi generasi emas, pada akhirnya cemas. Mungkin, mungkin. Tapi tadi sempat disinggung, sempat di ini juga, jadinya menarik bisa Apa tentang itu? AI. Iya, waduh, kemana-mana nih. Yuk langsung. AI. AI ini cuma baik ya, menurutku. Hmm, Bagus kalau misalnya kita bisa mempergunakan itu dengan baik, dengan bijak, iya, yang kita artikan sebagai yang ilmuwan kita kasih untuk spesies kita, sapiens, oke, si sapiens. bijak. Iya, Homo sapiens ya, manusia Iya, bijak. manusia bijak. Jadi kita bilang aja ya, Sir, chat GPT. Kalau misalkan kita telan mentah-mentah, Hmm. emang ChatGPT bisa menjawab semua yang kita tanya, semua yang kita butuhkan. Tapi apakah kita mengolah kembali, apakah kita melihat kembali, mencermati kembali apa jawaban yang ChatGPT berikan? Nyatanya enggak, karena dampak dari video pendek menurutku. Oke, jadi gara-gara video pendek itu otak kita terstimulus untuk percaya langsung ah ChatGPT ini udah Praktis ya, Sir? robot ini segala macam pasti Berpikir, bisa gitu. ya, berpikir praktis ya. Atau kalau misalkan memang tapi saya nggak bisa bilang itu penyebabnya langsung ya, karena saya juga belum belum tahu, belum ada Belum data yang riset gitu. memang menyebutkan itu. Tapi menurutku itu salah satu dampaknya. Hmm. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman orang yang simpel juga mungkin akan kayak gitu juga, langsung plak ketiplak gitu, apa yang ChatGPT berikan langsung teman-teman kopas ke tugas teman-teman dan langsung dikumpulkan gitu. Tapi apakah baik? Oh, oke, kita dapat nilai yang bagus, tapi apakah kita bisa belajar hal baru? Ya mungkin dampaknya yang paling bagus adalah mungkin kan kali ini orang-orang lagi tergila-gila dengan wajah mulus, ya kan? Hmm. Jadi otaknya juga pengen dimulusin gitu ya. Iya, saya pernah dengar katanya kalau misalkan otak kita tuh kayak alat fitness tuh, kayak alat Oh, fitness. alat fitness. Iya,
Beban. Jadi kalau misalkan nggak Oke. dipakai, Hmm, karatan dia. oke. Pokoknya teman-teman mau pakai apa emang mau dibiarin karatan aja. Oke. Itu termasuk nasihat untuk saya Diri juga saya sih. sendiri. Kita Ya, juga, dari kita saya. yang lagi ngomong ini Ya, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita saling sadar aja bahwasanya semiris itu yang ada di Indonesia ataupun di negara lain, tapi yang kita tempat sekarang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, saya harap kita bisa saling membantu untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045 ke depannya. Jadi ini mungkin masih gantung ya pembicaraan kita ya Del ya. Tapi kayaknya dari waktunya kelihatan udah lama banget dan nanti ini video pertama kita. Jadi teman-teman nanti kita bisa bikin secara mengkerucut mungkin ya karena intinya adalah kita ini lagi ngobrol, yang ngobrol direkam gitu aja ya. Jadi kita ya, nggak usah terlalu diskusi ringan aja formal-formal ya gitu kan. Karena nggak semua orang akan nyaman dengan diskusi seperti obrolannya. ini. Jadi teman-teman buat teman-teman yang nyaman dengan video ini silahkan tonton dan komen. Mana tahu nanti kita bakal ngobrol bareng. Oke itu aja. Saya Dion Valentino dan Adelia Syahputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.